Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di konten kami Acting Clinic yang kali ini sudah menyentuh episode yang ke-8. Bersyukur banget karena bisa sampai di episode yang ke-8 meskipun makin lama pertanyaannya makin sedikit. Kami nggak tahu apakah karena jawabannya yang kurang oke atau karena emang lagi nggak ada pertanyaan aja atau karena tidak ada kegelisahan soal seni peran, who knows. Tapi apapun itu seperti yang sudah kami bilang di video-video sebelumnya, teman-teman bisa menonton dulu video-video acting klinik yang lain ya dari part 1 sampai part ke-7 teman-teman bisa menontonnya. Kali aja pertanyaan kalian ada di part-part itu ya. Nah, sebelumnya kami udah sempat bilang kalau mau pertanyaan yang cuma satu, kita akan tetap membuat acting kliniknya. Oke. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk dinyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru tentang seni peran. Oke, sekarang kita akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari @fsdlii. Dia nanya tempat casting di mana sih? Tempat casting itu kalau kamu nanya tempat casting di mana? Tempat casting itu tentu di kantor-kantor agensi atau di production house gitu. Banyak tempat casting itu, tapi yang biasanya terjadi di tempat-tempat di kantor-kantor agensi gitu. Jadi kalau kamu mau nyari ya cari di kantor-kantor agensi atau gini deh. Lu kan pakai Instagram ya. Hey, bro. Lu kan Gen Z atau generasi milenial dan pakai Instagram. Pernah nggak sih terpikir di Instagram untuk nyari aja info casting atau casting daerah mana? Misalnya Jember, casting Jember atau casting apa? Udah pernah nyari belum? Karena ada kok akun Instagram yang ngasih informasi tentang casting-casting. Coba deh dicek dan follower dia banyak banget lagi. Coba dicek. Ada kalau pengen tahu informasinya ya. Tapi kalau pengen tahu tempat castingnya di mana, ya di kantor-kantor agensi atau di production house. Biasanya disitulah tempat castingnya. Oke, itu jawaban untuk si si orang ini nih, si VSDLII ini. Kemudian kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Jiva.lovely. Orang yang pakai behel nggak bisa ikut casting ya? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa kok, bisa banget. Tapi mungkin range karakternya jadi sempit karena tidak semua karakter menggunakan behel, ya kan? Tapi ada beberapa juga karakter yang mungkin siapa tahu kamu dibutuhkan atau ada karakter yang memang harus pakai behel gitu. Jadi gak bisa ikut casting ya bisa-bisa aja. Semua orang tuh bisa ikut casting, cuman soal keterimanya atau tidak itu urusan lain. Karena bisa jadi misalnya kamu tetap ikut casting dengan kondisi berbehel sementara tidak ada tokoh yang behelan. Terus kamu keterima karena aktingmu bagus, maka kamu mungkin akan ditanya sama sutradara, siap nggak untuk lepas behel? Kalau kamu nggak siap, ya ngapain ngajak main kamu? Orang lepas behel aja nggak siap, gitu. Jadi, apakah bisa? Bisa sekali. Pertanyaan terakhir, wah pendek banget ya video ini ya, nggak apa-apa lah kita asoy-asoy aja. Dari Muhammad underscore Rifkia. Metode latihan keaktoran yang menyenangkan buat pelajar pemula. Ada banyak banget metode keaktoran yang menyenangkan buat kalian. Buat pelajar pemula atau buat pemula. Kalian bisa ngasih game. Game itu ada banyak sekali jenisnya. Di YouTube kalian bisa nyari game for aktor, game-game untuk aktor. Ada bus karakter, ada game follow my hand, ada game emotion boxes, ada game kata dan lain sebagainya. Ada banyak sekali gitu. Kalau ini untuk pemula ya, pemula yang memang pengen kita ajak untuk mencintai seni peran terlebih dahulu. Jadi ajak main game aja dulu, kasih game atau kalian create game-game itu. Yang penting mereka senang dulu kan itu tujuannya. Tapi setelah itu jangan lupa kalau tetap harus memenuhi kemampuan dari 4 modal dasar seorang aktor. Kan 4 modal dasar seorang aktor itu ada tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. Dan 4 modal dasar itu harus punya 4 kemampuan dasar yaitu stamina, kelenturan, power, dan vibra. Nah, harus punya itu. Nah, latihan-latihan yang kemudian harus dikasih adalah latihan-latihan yang bisa menambah kemampuan
4 modal dasar itu. Oke. Jadi metode latihan keaktoran apa yang menyenangkan buat para pemula? Tentunya game. Gamenya apa aja? Banyak sekali. Silakan cari di YouTube. Kalau kalau aku menciptakan satu permainan untuk melatih pendengaran yang biasanya kulatihkan di kelas anak-anak itu, aku menyebutnya kuning-kuningan. Jadi permainannya kurang lebih mereka akan ku minta jalan, terus ketika ku tepok mereka akan berhenti, berhenti freeze, terus aku akan menyentuh satu orang, siapapun itu, satu orang ku sentuh, ketika aku sentuh mereka nggak gerak dulu, ku sentuh, dak dia udah tahu, misalnya si A aku sentuh, dang, mereka masih freeze semua. Kemudian aku akan bilang kuning, semuanya harus menghindar dari si A dan si A harus mengejar siapapun. Ketika ada satu orang kena, kena nih satu orang nih, misalnya si B kena, deng, maka semua langsung freeze. Semua langsung freeze sampai tunggu aba-abaku ketika aku bilang kuning, pergerakan terjadi lagi. Kena lagi si C, freeze, langsung freeze semua. Di posisi apapun, mau lagi jongkok, mau lagi berdiri, mau lagi satu kaki di bawah, terserah. Ketika aku bilang kuning, jalan lagi mereka. Nah, itu akan melatih sensibilitas tubuh, melatih respon mereka dan melatih pendengaran mereka. Gitu. Kurang lebih begitu. Tapi selain itu ada banyak lagi bentuk latihannya. Oke, itu tadi 3 pertanyaan untuk acting crash 8 ya, untuk acting klinik yang ke-8 maksud kami. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya saja di kolom komentar entah itu di YouTube atau di Instagram kami atau di Facebook. Silakan tulis pertanyaan kalian ya. Kami akan membuat jawabannya minggu depan. Meskipun pertanyaannya cuma satu, kita akan tetap bikin jawabannya. Oke? Terima kasih. Itu dari kami. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tulis saja di kolom komentar. Ingat jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, like kalau suka dengan postingan ini atau dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa, slow aja. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain dan terima kasih. Sampai ketemu di acting klinik berikutnya. Viva Aktor.